Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mbak Sire. Jadi kita sapa dulu Mbak Sire, apa kabar? Ya, Kak. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa setiap malam Senin kita live streaming. Jadi kita mau tanya-tanya dulu kabar Mbak Sire, ya kan? Mbak Sire, bagaimana kabarnya pasca mendapatkan serangan-serangan? Wah, coba dijelaskan dulu Mas Sire. Ya, kalau menurut saya Dot, Hmm. kalau itu biasa aja Dot. Nah, biasa aja. Yang jelas Hmm. kita sudah dapat pelajarannya Hmm. supaya kita lebih tahu lagi santet kok kayak mana. Itu yang melihat, tolong pakai akal yang sehat. Kalau sakit pergi ke rumah sakit. Kalau kata dokter itu kalau sakitnya bersyukur. Bersyukur. Nah, ya, jangan jangan dibuka ruang-ruang untuk sihir masuk atau santet itu masuk, karena kalau kita udah berpikir kena santet itu sudah membuka ruang untuk membuka uh, apa namanya santet itu. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya kondisi Mbak Sire sekarang sudah fit atau bagaimana? Wah, Ini udah nggak ada lagi dengan udah nggak ada lagi ya. udah. Jadi alhamdulillah. Mbak Sire coba dulu sapa dulu teman-teman kita yang hadir. Mereka senang tuh kalau misalnya lihat Mbak Sire bahagia. Salam untuk teman-teman yang udah mendukung channel kita. Tolong doanya supaya kami di sini nih lancar-lancar. Udah. Yang kedua, terima kasih udah mengikuti video kita Dot. Atau apa ke tangga sebelah Malaysia, Iya iya iya, ada Brunei, Brunei. Singapura. Terima kasih Ibu Bapak doanya. Udah gitu untuk negara kita sendiri yang udah dukung kita, tolong terus dipantau terus kami supaya kami itu lebih apa lagi. Nah, kita channel ini kita bikin supaya orang nggak paham jadi paham. Ada yang bisa diambil dengan video kita ini. Baik, baik, baik. Jadi malam hari ini kita mau bahas apa nih Mbak Sire? Nah, kita ini hari mau manggil Datu Hitam. Oke. Tapi sebelum manggil kita cerita-cerita dulu lah Mbak. Oh ya. Ya kan? Jadi Mbak, kalau misalnya ditanya Mbah, kapan kita mulai datangin dukun lagi? Ini pertanyaan-pertanyaannya nih Mbah. Ini kita jangan mendatang-datangin dukun dengan kita. Kita ada juga yang harus kita bantu. Contohnya banyak yang orang saudara kita, tetangga kita yang sakit-sakit, yang sampai sekarang ini belum bisa sembuh, itu dulu yang kita bantu-bantu. Kenapa Dot? Kan, supaya orang itu dapat pelajaran yang kita buat. Baik. Kita bukan mau nunjuk kekuatan sama orang, kita bukan mau menunjukkan kita hebat, enggak. Kita intinya biar supaya kita giring orang itu kalau sakit jangan sampai pikir-pikiran santet lah, kena apalah mistis lah segala-galanya, jangan. Jadi kita lanjutannya kalau ada dapat informasi tentang dukun santet kita datangin. Udah, kalaupun nggak ada kita bantu-bantu orang dulu yang sakit-sakit. Oke. Jadi supaya kita apa yang kita kerjain betul-betul istilahnya
untuk nolong orang Dot. Jadi Mbah, ini pertanyaan dari komentar yang masuk. Setiap Mbah ngobatin, apakah menggunakan mahar? Nah, Jadi itu pertanyaan yang paling bagus Dot. Kita kenapa enggak kita buka apa namanya padepokan atau kita buka praktek pengobatan, kita enggak, karena itu gini, kita mau asmi dukun kok malah kita jadi dukun. Nah, sementara kita mau buka pikiran orang tuh yang betul-betul pikiran sehat. Jadi makanya video kita di situ ada pelajaran kalau sakit ini kita ajarin situ sakitnya apa, obatnya, cara pengobatannya, biar supaya yang melihat bisa ngobati sendiri. Nah, jadi kalau dia belajar apa yang kita buat kan dia tidak pakai biaya. Jadi kan enak mahar. Oke, berarti intinya ikhlas lah nolong tanpa mahar. Baik. Makanya kita anjur tolong perhatiin ada di situ video-video yang harus bisa dikutip, bisa dipelajarin. Baik. Berarti niat Mbah memang tulus Mbah ya. Baik. Terus Mbah, Itu, ini ada pelajaran yang cukup bisa kalian Bapak Ibu ambil. Jadi hampir rata namanya manusia pasti punya anak kecil. ya. Punya anak kecil. Jadi anak kecil itu gampang kena penyakit. Jadi umur 12 tahun ke bawah lah, 12 tahun ke bawah kena penyakit. Panas tinggi itu lambat sedikit bisa jadi step, ya kan? Nah, jadi untuk mencegahnya itu kita ajarin. Jadi diupayakan kalau kalian yang punya anak di bawah umur di bawah 12 tahun ke bawah, diupayakan siapkan apa namanya asam Jawa. Asam Jawa. Nah, asam Jawa itu siapkan aja tuh asam Jawa. Bukan minta-minta kalau datang sakit enggak, tapi di rumah kita tuh harus wajib ada asam Jawa. Oh gitu. Nah, wajib. Karena apa? Dia bilang, kalaupun di salah satu keluarga kita sakit panas tinggi, ambil air hangat satu mangkok, masukkan asam Jawa tadi satu sendok, langsung dikompres kepalanya. Nah, begitu dikompres langsung dia panasnya langsung turun langsung total. Oh itu yang sering panas habis itu kena step gitu Mbah ya. Ya, jadi yang anak-anak umur 12 tahun ke bawah itu kalau misalnya panas Dot, luar biasa itu panasnya. Kalau nggak tahan bisa jadi step. Baik. Nah, jadi itu obatnya. Nah, jadi kalau untuk pencegahnya supaya tuh panas turun, pakai asam Jawa dicampur air hangat kompres dah turun. Itu berapa lama Mbah Apanya? kompresnya kira-kira? Itu kan Dot, dia pakai anduk itu kan dia langsung itu kompres kan gitu, dia nanti anduk tuh udah apa namanya dingin dia kan panas kan, udah balik lagi sampai dia apa turun panasnya itu. Baik. Paling ada berapa menit lah paling. Jadi cuman asam Jawa itu Mbah. Iya. Baik, ada lagi Mbah. Itu untuk anak yang memiliki saudara-saudara yang punya anak kecil di bawah 12 tahun ya Mbah. 12 tahun. Baik, kalau untuk orang dewasa Untuk yang dewasa Dot, beli obat enggak, kalau untuk dewasa ada juga. kalaupun dia panas tinggi, bagi itu nggak ada masalah, cuma kan paling enggaknya dia tahan. Kalau anak kecil itu kan dia kalau udah panas tinggi nggak tahan bisa jadi step dia. Baik. Itu yang harus dijaga. Jadi kenapa asam Jawa nih Mbah? Kan banyak tuh benda-benda atau yang lain. Alasannya apa Mbah? Itulah makanya kita bilang Dot, jadi kan namanya sakit nih Dot, harus kita belajar tentang pengobatannya. Jadi dijumlahkan semua tuh neptu hadir dan pasaran Dot. Jadi kalau panas anak umur 12 ke bawah, untuk ngeredahnya itu ya asam Jawa itu Dot.
Hmm, ada yang lain. berarti karena udah dijumlahkan neptu hari dan pasarannya. Oke. Jadi kalau kita udah tahu datang penyakit, kita mulangannya enak. Oh gitu. Itulah dia. Makanya kita kasih tahu dalam obat maksudnya supaya itulah tolong pertama. Baik, baik. Jadi ada lagi Mbah kira-kira yang bisa kami ambil untuk pembelajaran pada malam hari ini? Jadi pesan-pesannya ya udah ya. Pesan-pesan. Pesannya untuk teman-teman, teman-teman, untuk rekan-rekan, udah tolong kalian kritik dan sarannya untuk kami dulu, udah untuk kami dulu baru kita mau ngasih saran-sarannya. Kalaupun sakit tetap juga kalau sakit jangan pergi ke dukun, itu aja intinya. Boy, kesan dari Mas Ira. Kalau pergi ke dukun tambah sakitnya. Tambah sakitnya, Keluar duit malah nggak sembuh. nggak sembuh. Udah pokoknya hancur ada. Karena dasarnya jujur aja deh ya, dasarnya kalau santet itu cukup payah masuk ke badan. Cukup payah. Jadi cukup payah masuk ke badan. Tapi kalau kita sudah sekali kita membukanya, kita siap lah segalanya. Udah gitu harus diingat juga, kalau dia dikirim akan paku kaca atau apa masuk ke badan, harus diingat dia keluarnya tetap dari kulit dia. Gitu. Tetap dari kulit, harus diingat ya. Kalau orang kena santet, mau apa mendahnya di dalam perutnya, tetap dia keluarnya tetap dari kulit dia. Kenapa kita bilang nggak bisa dia keluar dari mulut? Nggak bisa. Yang keluar dari mulut itu lukanya, darahnya. Tapi kalau bendanya tetap keluar ya, tetap dia keluar kayak ulat keluar di badan itulah. Tetap keluar dia di situ. Karena apa? Itu memang seperti itu dia, Dot. Karena dia santet itu dia bukan di dalam lambung, Dot. Bukan di dalam lambung. Jadi dia di dalam perut juga kayak ada ruang-ruang deh, ruang-ruang. Di situ lah dia. Jadi pesan-pesannya jangan pergi ke dukun. Karena kalau pergi dukun pasti kalian makin hancur. Jadi gini Mbak bilang tadi kalau misalnya ada orang kena santet, baik itu paku atau segala macam, itu keluarnya melalui kulit. Nah, pertanyaannya tetap di kulit dia. Apakah berdarah atau tidak? Pasti tidak. Ini coba dijelaskan. Pasti tidak. Jadi kalau misalnya udah pasti tidak, karena memang kita bilang pasti tidak. Jadi karena dia itu dibungkus sama jin, dibungkus dari jin, udah. Jadi masuknya itu benda bukan dari mulut, bukan dari lubang hidung, bukan dari apa. Udah, dia masuk dari pori, masuknya dibuat nolongin jin itu, udah. Jadi keluarnya pun dia kayak itu aja dia. Apa namanya, kalau pernah nonton debus tuh yang dicucuk pakai kawat atau apa, seperti itu tidak berdarah. Jadi makanya jangan gampang kali orang melihat yang aneh-aneh lah. Berarti kalau menarikan santet itu tidak ngeluarin darah gitu Mbak intinya? Tidak. Jadi kalau misalnya ada yang ngeluarin darah itu bagaimana? Jadi makanya bilang tadi. Jadi kalau iya ngeluarin darah itu pasti dibelah. Oh gitu. Harus kita lukain. Oh gitu. Jadi kalau iya tidak luka, itu pasti tidak keluar darah. Kalau keluar darah itu pasti dari mulut. Karena apa? Karena panas juga. Kalau santet itu panas. Untuk kayak kita semalam lah tuh. Seperti itu. Jadi makanya kita dikit-dikit itu maksudnya supaya orang dapat pelajaran. Dapat pelajaran apa yang sudah melihat itu tidak segampang itu.
Jadi ini hujan gimana, Mbah? Gimana dok? Gimana? Ya, teman-teman, kira-kira dengar gak suaranya? Di sini hujan. Hmm. Lanjut, Mbah. Katanya. Yud. Yuk. Jadi jangan datuk aja langsung ya. Ntar lagi kalau nggak, Mbak. Ya. Soalnya kalau Datuk manggil, pasti nggak kedengeran orang. Nggak ada jawabannya. Oke, cita-cita dulu. Teman-teman, di sini hujan. Kira-kira mau lanjut apa kita berhentikan? Nah, gitu ya, Pak. Jadi kalau misalnya panggil Datuk, nggak kedengeran. Itu. Katanya lebih baik kita cita-cita dulu ya, teman-teman. Boleh buka pertanyaan-pertanyaan nggak, Pak? Oke, teman-teman. Jadi kata Mbak Sire, sebelum lanjut ya. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya, silakan. Biar saya bacakan pertanyaan kalian. Jadi lanjut, Mbak, katanya, Mbak. Lanjut. Oke. Apa takut? Lanjut. Tapi agak suaranya agak besarin. Suaranya Nggak bisa besar. mau dibengok kemana pun kecil nih. Oke. Apa kira-kira dok? Banyak pertanyaan kita jawab. Jadi ada yang nanya dari Bang Mas Den. Bagaimana keadaan Mbak Sire sekarang? Ya kalau ini lihat seperti itulah. Segar, Mbak ya? Agar anak masalah. Ada masalah. Jadi nggak kapok kan, Mbak? Mana kapoknya kita dok? Oke, ada yang nanya nih. Obat getah bening apa ramuannya, Mbak? Apa namanya dok? Getah bening. Apa getah bening? Penyakit tuh? Medis tuh. Ya, saya nggak tahu, Mbak. Medis. Itu termasuk penyakit, itu termasuk penyakit keras juga gitu. Ya. Nah, Oke. Jadi nanti kita carikan, kita jumlahkan neptu hari pasarannya, nanti maksudnya kita kasih jawaban karena kan Hah? setiap kita penyakit akan yang baru kita kenal Hah? itu kita jumlahkan neptu hari pasarannya. Oh gitu. Nah, jadi supaya kita tahu cara mulangannya. Oh gitu. Makanya makin banyak orang yang yang nanya tentang sakit atau pengobatan, kita makin dapat ilmu, makin banyak kita dapat ilmu kita. Oh gitu. Gitu aja. Jadi jawabannya dijumlahkan dulu neptuari dan pasarannya. Dan nanti Bang Senen sudah dapat jawabannya. Oke. Karena itu penyakit yang baru istilahnya kita kenal, atau istilahnya ke awak kenal. Jadi kita jumlahkan dulu supaya sinkron ya nanti. Oke. Oke, jadi buat Bapak Ibu nanti dijumlahkan neptu dan hari pasaran untuk menemukan obatnya, ramuannya. Nah, jadi Dengan Senen nanti. bukan kita asal-asalan, Iya. ya, karena ini kan menyangkut penyakit, Mbak ya. Ya. Jadi kita harus tahu datang penyakit itu supaya kita tahu mulanginya. Habis itu, Di malam Senin nanti kita dapat jawabannya tuh. oke, ini ada yang nanya dari Jaka. Bah, di sini banyak orang punya radum racun Melayu. Itu gimana pengobatannya? Apa radum? Radum tuh di bahasa apa santau. Apa itu, Mbak? Istilahnya izin itu izin keturunan. Oh gitu. Ilmu keturunan. Jadi setiap tahun itu ada aja istilahnya yang apa korban itu. Apalagi kalau orang pendatang. Oh gitu. Itu cara untuk menangkalnya Hah? akan supaya jin itu enggak ngenang kita. Jangan pernah sampai kita pikiran udah kosong. Kita jangan pernah sampai pikiran nanti aku kena pula dia itu. Ah. Jangan pernah kena, jangan. Oh gitu cara namanya. Untuk menangkalnya. Oke. Karena itu setiap tahun dia ada kena korban dia. Oh. Jadi untuk menangkalnya kita jangan pernah rasa takut. Kalau kita merasa takut, berarti kita buka ruang. Itu jangan ya. Kalaupun sudah kena, cari kambir itu jam. Kambir hilang gitu. Oke. Habis
itu dari Lampung. Ini pertanyaan dari Lampung. Bagaimana caranya menyambut santet bagi orang awam? Nah, Itu pertanyaan bagus juga. Cukup gampang. itu gampang. Cukup gampang. Yang pertama, kalian harus tarik napas kalian. Tarik napas. Udah, tarik napas. Habis itu napasnya disimpan ke ulu hati. Ulu hati. Udah. Ditarik aja ke apa di badan dia, di istilahnya di apa raba lah tarik. Raba. Itu kalau dia ada santetnya, itu terangkat sendirian. Itu untuk angkatnya dia. Nanti yang lebih jelas nanti kita ajarin nanti. Cara untuk penahan nafas itu kita ajarin. Kita ajarin supaya kita bisa belajar yang gitu. Jadi itu untuk semua orang, artinya yang nggak punya ilmu sekalipun bisa. Makanya kita bikin video ini kan supaya orang bisa dapat harus pelajaran ya. Cara-cara semua ada cara-caranya. Cuman kan orang karena ada ilmu, mana mau dia mau bagi-bagi pasti dijualnya. Makanya ilmunya lama-lama makin habis kan gitu. Kalau kita mana mau kita jual-jual kan, kita bagi-bagi biar supaya kita tambah ilmu. Oh gitu. Oke teman-teman, boleh tanya-tanya. Kita sekalian nunggu hujan. Nanti kita panggil Datuk Hitam kalau misalnya udah berhenti hujan. Nanti soalnya nggak dengar suara kalian. Jadi silakan tanya-tanya, boleh. Jadi coba awak keluar bentar ya. Keluar bentar ya. Abang ngomong dulu. Oke teman-teman, jadi Mbak Sirek keluar bentar. Mungkin karena hujan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hujan deras. Jadi Mbak Sirek lagi di luar, keluar bentar. Saya nggak tahu, mungkin dia berdoa sama Allah supaya hujannya agak diredakan dan kita bisa lanjut live streamingnya. Jadi teman-teman, kita tuh live streaming setiap hari Minggu malam Senin. Jadi live streaming kita itu pembahasan pembelajaran teman-teman. Jadi siapapun yang melihatnya, kalian dapat manfaat yang kalian ambil. Artinya kalian bisa gunakan untuk diri sendiri lah minimal. Setelah itu kalian bisa, kalau misalnya udah bisa, berbagi ke yang lain, misal tentang pengobatan. Kalian tahu nih obat untuk yang seperti tadi dijelaskan, misalnya bapak ibu atau saudara-saudara yang mempunyai anak kecil usianya di bawah 12 tahun, dan biasanya anak-anak kecil itu kan rentan sakit panas ya. Kalau misalnya panasnya terlalu tinggi itu mengakibatkan stres. Makanya kata Mbah tadi, kita harus punya namanya asam jawa. Nah, itu salah satu contoh yang kita ambil pelajarannya. Asam jawa ini digunakan untuk mengompres. Jadi ambil air hangat. Ambil hangat apa tapi lupa saya tadi ya. Pokoknya ambil air, kompres, taruh asam jawanya tadi. Itu untuk meredakan panas si anak. Dan seperti itulah tujuan kami live streaming, sharing tentang apa yang kami tahu. Nah, jadi karena ini berhubung hujan deras ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Nanti kalau misalnya ini udah berhenti, kita akan panggil Datuk Hitam. Kita mau tanya-tanya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya, silakan, biar saya ingin bacain, biar Mbak Sirek yang jawab. Jadi tadi buat bapak yang nanya
getah bening apa tadi ya? Ya, getah bening. Jadi Mbak Sire lagi apa? Menemukan neptu hari dan pasaran. Artinya Mbak Sire mau jumlahkan dulu. Ini penyakit datang dari mana, mulainya dari mana. Jadi kalau misalnya masalah obat, Mbak Sire ini hati-hati sekali, tidak berani, nggak tahu langsung udah pindah kamu seperti itu. Jadi benar-benar dipastikan dulu ini penyakit datangnya dari mana, ulanginya enak ya. Makanya dijumlahkan neptu hari dan pasaran. Nah seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi saya mau mengucapkan juga kepada semua yang nonton, terima kasih atas segala-segalanya. Jadi kami seperti ini keadaan kami. Mudah-mudahan setiap kalian yang melihat dapat manfaatnya. Udah Mbak? Udah. Oke, ini Mbak Sire. Gimana Mbak? Hah? Kita lanjut lagi. Di mana aku nontonnya? Jadi mau apa nggak? Bisa dengar nggak apa yang kita omongin? Masih. Ada yang nanya nih Mbak Sire, obat diabetes apa? Diabetes. Yang pertama cari daun jati Belanda ya, pokok jati yang daunnya lebar. Oh. Bukan jati putih, jati Belanda itu yang pucuknya ambil 8 lembar. Pucuknya ambil 8 lembar, direbus pakai periuk tanah. Oke. Nah, airnya 8 gelas dijadikan 3 gelas. Minum pagi, siang, malam. Jadi kenapa harus pakai daun jati? Karena kalau gula itu dalamnya dia luka-luka dia, bopeng-bopeng. Nah, jadi dia harus diobati di dalam dulu, baru bisa di luar dia diobati. Nah, itu dulu. Untuk obat luarnya Mbak? Dia kalau dalamnya dia udah sembuh, kalau dia gula basah luka-luka dan pakai madu asli, olesin kering. Oh gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Obat migran, pusing separuh Mbak. Ya, Apa Mbak? jadi apa ya? Separuh. Itu kalau ada yang sakit kepala separuh itu itu udah kita ajarin dok, kalau kepala sakit, pundak sakit, Hah? minum gambir dok. Minum gambir. Gambir. Oke. Datuk hitam, abang udah datang datuk hitam. Hujan. Kalian dok kalau apa datuk? Tolonglah doa maksudnya bukan tahan, maksudnya Nah doa dia. maksudnya apa geserkan dulu lah, apa dia digeserkan bukan ditahan ya. Oke. Ya jangan kita orang nanti kita menyerang kodrat pula kan. Ya. Kita geserkan. Oke. Oke teman-teman, jadi kita panggil Datuk Hitam ya Mbak. Diturunin dulu. Hah? Turunin. Turun. Mau turunin? Turun. Teman-teman, kita lagi panggil Datuk Hitam.
langsung sama saya. Nanti kalau mengingat kita, coba Datuk berdoa supaya hujan ini digeserkan Datuk. Itu katanya. Mungkin tidak keluar mau dilawan gimana? Bukan dilawan, tapi digeserkan tempat pertanyaan ini kita bicaranya dengan kita bisa melakukan itu ada tuh. Itu pesan pelajaran tadi. Teman-teman, kedengaran nggak suaranya? Di luar hujannya petir-petir teman-teman. Kita suara Mas Dodi yang dengar. Ya, ini Datuk lagi berdoa supaya hujannya digeser. Ini semua akan juga ini untuk kemudian Oke teman-teman, kata Datuk udah cek semuanya hujan, rata hujannya. Jadi Datuk lagi cari hujan yang agak reda, makanya digeser ke situ. Memang tadi dicek Datuk rata hujannya. Jadi Datuk lagi mau mindahin ke yang apa namanya, yang hujannya tipis, karena Datuk kayak gitu. Clip on-nya nggak masuk Mas Den. Clip on-nya nggak support untuk AP. Kanan dulu lah. Kanan dulu lah. Teman-teman,
Mati lampu. Mati lampu, hujannya besar sekali. Depan dulu deh. Ada Dato. Ngelingnya semua besar. Semua dari Ini mau Dato. Mau misalnya kemana mau pergi? Ada tahu saya Dato. Tidaknya saya yang agak paling sedikit tadi lah saya mungkin tidak berapa itu. Kenapa gitu? Enak juga nggak banyak. Ada berat. Ada ruang. Ada ruang. Ada uang. Rapat ini katanya ada ruang untuk melakukan bersama. Kita nggak pakai dari ini. Buat buang kamu. Apa ya? Ada. Udah Dato. Dato. Ini banyak yang tanya, tapi dipesan juga. Tapi mau menanya tentang sirik, apa pandangan Dato tentang sirik itu Dato. Kalau Dato dua contoh, misalnya kayak Jumat, itu. Coba kalau Dato tentang sirik itu gimana? Ini bukan channelnya Dato, jadi saya hanya menyampaikan aja. Mana deh? Sirik, pandangan Dato tentang sirik itu seperti apa? Contohnya itu kalau Dato Oh, ntar ya. Contohnya, saya manggil Datuk. Tujuannya untuk apa? Ingin menanyakan sesuatu seperti ini. berarti menanya itu tidak sibuk. Menanya nggak sirik kan? Kecuali meminta. Jadi
pandangan Datuk tentang syirik itu seperti apa? Ini itu luas. Baik, Luas. luas. Contoh, Nah, misalnya situ punya satu pusaka atau benda. nah, Nah, jadi itu keyakinan kalau benda itu bisa mendatangkan hujat atau mendatangkan rezeki. Ah, itu syirik. Satu. Kedua, kalau situ minta-minta sama Datuk. Nah, itu syirik. oke. Ketiga, Ketiga, jangan jadi gerokol lah. Apa? baik. Berarti pandangan Datuk seperti itu ya Datuk ya. Jadi kalau misalnya ada orang percaya sama benda itu syirik. Baik, Datuk. Ada lagi Datuk? Contoh-contoh yang nyata yang sering manusia lakukan yang pernah Datuk tahu? Jadi syirik itu luas artinya. Nah, Luas, tahu luas. enggak, maksudnya banyak penjelasannya gitu. Nah, luas. Oke. Jadi syirik itu bisa dari perkataan seorang. Contoh misalnya ada orang bilang, ini Jumat kalau situ tapi ini itu kebal atau mendatangkan rezeki. Udah. Itu yakin sama yang diucapin sama seorang tadi, itu sudah syirik. Baik. Kalau misalnya meramal itu termasuk syirik nggak Datuk? Itu rahasia Tuhan, mana bisa Oh baik. apa. Berarti itu masuk syirik ya. Rahasia Tuhan itu tidak bisa kita atau manusia yang tahu. Itu rahasia Tuhan. Namanya masa depan itu kan. Itu namanya apa? Masa depan musuh rezeki ke selatan Ya, iya, iya. utara Nah, itu rahasia Tuhan. itu masuk syirik ya Datuk ya. Ya, itu kalau itu menanjak sama orang, kalau dia bisa jawab dah, itu baru udah syirik satu, dan duluin Tuhan. Gaduin, duluin. Oh, oke. Itu harus dibakar aja. Ada lagi Datuk? Apalagi orangnya Tentang syirik tadi udah selesai. Kira-kira udah habis. apalah jenisnya juga supaya bisa dibedakan. Baik. Apa? Nah, nanti pulang kan? Iya Datuk, udah hujan nggak? Hah? Iya Datuk. Bagus. Waalaikumsalam. Hujan. Datuk cepat pulang hujan. Live streamingnya udah. Teman-teman, kita udahan dulu berhentinya live streamingnya. Ya masih lagi hujan. Jadi kita lanjut di ini teman-teman di Senin depan ya. Malam Senin depan kita lanjut lagi teman-teman. Jadi gitu aja ya. Tolong dimaklumin kata Mbak Sire. Oke, gitu aja ya.